Oke, mulai. Selamat sore semuanya. Saya akan mempresentasikan Ibrani. Ya, perkenalkan nama saya Hilary. Untuk pendahuluannya, dalam latar belakang kitab Ibrani ini tidak dapat disebutkan pasti siapakah penulis dari kitab ini. Kitab Ibrani sendiri memiliki tema yang yaitu tentang perjanjian yang lebih baik. Dan untuk tanggal penulisan dari kitab Ibrani ini sekitar tahun 67 sampai 69 Masehi. Tetapi masih tidak dapat dipastikan pastinya tahun berapa terbuatnya kitab Ibrani ini. Nah, tidak diketahui siapa surat ini dialamatkan. Sekalipun Roma merupakan kemungkinan kitab Ibrani ini ditulis. Jadi judul kitab ini di dalam naskah-naskah Yunani yang tertua hanyalah kepada orang Ibrani. Sekalipun demikian, isi surat ini menunjukkan bahwa surat ini ditujukan kepada orang-orang Kristen Yahudi. Nah, penulis surat Ibrani ini tidak disebutkan baik dalam judul kitab yang semula maupun sepanjang surat ini. Sekalipun Rasul Paulus merupakan tokoh yang cukup dikenal, ya. Oleh karena itu, satu dan lain alasan identitas penulis hilang sekitar akhir abad pertama. Lalu selanjutnya dalam tradisi gereja mula-mula pada abad kedua sampai keempat muncul berbagai pendapat mengenai orang yang mungkin merupakan penulis surat Ibrani ini. Pendapat bahwa Paulus menulis surat Ibrani ini baru tersebar luas pada abad yang kelima. Untuk pendahuluan dalam surat Ibrani, banyak ahli dalam perjanjian baru yang berpandangan konservatif dewasa ini beranggapan bahwa Rasul Paulus tidak mungkin menulis surat ini karena gaya penulisan yang halus dan bercorak Alexandria. Ketergantungan pada Septuaginta cara memperkenalkan kutipan perjanjian lama dan cara berargumentasi dan gaya mengajar, susunan argumentasi dan hal tidak menyebutkan dirinya itu bukan merupakan gaya Rasul Paulus. Senantiasa menunjuk kepada pernyataan yang langsung diperolehnya dari Kristus. Sedangkan penulis surat ini menempatkan dirinya di antara orang-orang Kristen angkatan kedua yang memperoleh keyakinan Injil karena kesaksian para saksi mata pelayanan Yesus. Di antara tokoh-tokoh perjanjian baru yang namanya disebut, muncul gambaran Lukas mengenai Apolos, ya, tertulis di dalam Kisah Rasul pasal 18 ayatnya yang ke-24 sampai ke-28, paling cocok dengan keadaan penulis surat ini. Nah, saya akan membahas pasal-pasal dalam surat Ibrani, ya. Ada 13 pasal yang akan saya bahas. Pasal yang pertama membahas tentang Allah berfirman tentang berfirman tentang perantaraan dengan anaknya. Di sini juga berbicara tentang Yesus sebagai Mesias yang dinantikan oleh bangsa Yahudi. Bahwa Yesus adalah anak Allah yang lebih tinggi dari malaikat-malaikat. Nah, untuk pembahasan pasal yang kedua, membahas tentang peringatan supaya jangan hanyut di bawah arus. Ketika itu Yesus seketika lebih rendah daripada malaikat-malaikat, bahwa Allah telah merendahkan Yesus Kristus hingga di bawah malaikat. Tapi kemudian setelah menyelesaikan tugasnya dimahkotai dengan kemuliaan dan kehormatan. Nah, untuk pembahasan pasal yang ketiga ini, membahas tentang Yesus lebih tinggi daripada Musa. Peringatan terhadap ketidakpercayaan pada pasal ini mengajarkan kita untuk harus setia sampai akhir. Mengajarkan kita untuk tidak boleh lengah. Kita harus bertekun di dalam iman dan harus setia sampai akhir. Nah, dalam Ibrani 3 ini juga ada pokok poin penting, ya. Di dalam Ibrani 3 ayat 12 bercerita tentang kemurtatan pribadi, ya. Firman Tuhan berkata, waspadalah hai saudara-saudara, supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat dan yang tidak percaya, oleh karena ia murtad dari Allah yang hidup. Nah, tentang kemurtadan ini ada 7 pokok poin penting, ya.
yang saya boleh ambil tentang pasal 3 ini. Yang pertama, menjadi murtad berarti memutuskan hubungan keselamatan dengan Kristus atau mengundurkan diri dari persekutuan yang sangat penting dengan Dia dan iman yang sejati kepadanya. Yang kedua, Alkitab memberikan peringatan yang mendesak mengenai kemurtadan dengan tujuan mengingatkan kita agar waspada terhadap bahaya meninggalkan kesatuan kita dengan Kristus dan mendorong kita untuk bertekun di dalam iman dan ketaatan. Nah, yang ketiga, kemurtatan sesungguhnya akan terjadi di dalam gereja pada akhir zaman. Jikalau kemurtatan berjalan terus tanpa dikendalikan, maka orang-orang percaya itu mungkin akhirnya mencapai titik di mana mereka tidak mendapat kesempatan lagi untuk kembali kepada Tuhan. Haruslah ditekankan bahwa sekalipun kemurtatan merupakan bahaya bagi semua orang yang percaya, mulai hanyut dari iman. Yang keenam, mereka yang menjauhkan diri dari Allah karena hati yang tidak percaya. Mereka yang sungguh-sungguh mempunyai perhatian terhadap keadaan rohani dan hati mereka ingin berbalik kepada Allah dalam pertobatan, memiliki bukti yang pasti bahwa mereka tidak melakukan kemurtatan yang tidak bisa diampuni. Untuk pasal yang keempat, membahas tentang hari perhentian bagi umat Allah dan Yesus sebagai imam besar. Hari perhentian yang digenapi oleh Allah. Pasal yang kelima, kita memperingatkan kita untuk supaya dewasa. Setiap imam besar memiliki 2 syarat yang perlu untuk keimaman yang sah. Yang pertama, imam itu harus menunjukkan rasa simpati, lemah lembut, dan sabar terhadap mereka yang tersesat karena kebodohan, dosa, atau kelemahan yang tidak disengaja. Lalu, pasal yang ke-6, memperingatkan kita supaya jangan kita murtad, supaya kita bisa membedakan mana yang baik daripada mana yang jahat. Pasal ini juga membahas bagaimana bahayanya murtad. Tetapi jika mereka murtad, maka mereka tidak bisa dibaharui lagi karena itu sama dengan dosa menyalibkan Kristus untuk yang kedua kali. Dan ini juga merupakan ketentuan dari perjanjian Allah. Untuk pasal yang ke-7, membahas tentang Melkisedek, imam Allah, dan Kristus adalah imam menurut peraturan dari Melkisedek. Di sini dikatakan juga bahwa Kristus pengantara kita. Hukum Taurat sama sekali tidak membawa kesempurnaan dan hidup senantiasa untuk menjadi pengantara. Di pasal ke-8 membahas tentang imam besar perjanjian baru. Kita mempunyai imam besar yang demikian dan perjanjian yang lebih mulia. Pasal yang ke-9, menurut pasal ini, ibadah dalam tempat kudus di bumi terdiri dari perjanjian yang pertama, tabut perjanjian, tutup perdamaian, kemah yang kedua, darah Kristus, pengantara dari suatu perjanjian yang baru, dan menyatakan dirinya sekali lagi. Pasal yang ke-10, tentang persembahan yang sempurna, meliputi korban yang sama terus-menerus dipersembahkan. Darah lembu jantan, korban dan persembahan telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Kita sekarang penuh dengan keberanian. Marilah kita menghadap iman yang menghampiri Allah, menjelang hari Tuhan yang mendekat. Jangan kita sengaja berbuat dosa dan menginjak-injak Allah. Untuk pasal yang ke-11, membahas tentang saksi-saksi iman. Iman para bapak-bapak leluhur kita, yaitu mulai dari Abraham dan keluarganya, iman dari Musa dan bangsa Israel dan Rahab, iman hakim-hakim dan nabi-nabi. Orangku yang benar akan hidup oleh iman, mengerti apa maksud dari iman. Alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Korban yang lebih baik dan percaya bahwa Allah ada, mereka dengan gagah berani menanggung siksaan yang luar biasa dengan iman. Pasal yang ke-12 membahas tentang nasihat supaya kita bertekun dalam iman, tanggung jawab yang berat dan peringatan supaya jangan menolak Allah.
mata yang tertuju kepada Yesus dan didikan Tuhan. Maka dari itu, berusaha dan kejarlah kekudusan itu. Lalu pasalnya yang terakhir, pasal ke-13, nasihat-nasihat terakhir menggoncangkan bumi, memelihara kasih persaudaraan, penuh hormat terhadap perkawinan, bahwa Yesus Kristus tetap sama dan menguduskan umatnya. Nah, ada pokok pembahasan dalam pasal 13 ini, ya, tentang perkawinan, ya. Ada 5 poin yang saya boleh ambil. Ya, yang pertama, hubungan senggama hanya diizinkan bagi mereka yang sudah menikah dan disetujui serta diberkati Allah dalam keadaan itu saja. Yang kedua, tentang perzinahan, tindakan seksual yang tidak bermoral, homoseksualitas, sensualitas, ketidaksucian, dan nafsu-nafsu yang hina dipandang sebagai dosa. Dan yang ketiga, tindakan seksual yang tidak bermoral dan ketidaksucian yang bukan saja berupa perbuatan sanggama dan persetubuhan yang terlarang. Yang keempat, orang percaya harus menjalankan penguasaan diri dalam kaitan dengan semua hal seksual sebelum pernikahan. Dan yang terakhir, istilah-istilah Alkitab yang digunakan untuk tindakan seksual yang dursila yang menggambarkan luas kejahatan itu. Ya, demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati.